Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 8, kelompok pengantar animasi pengantar akuntansi 2, ingin mempresentasikan materi yang berjudul liabilitas jangka panjang. Nah, saya di sini sebagai moderator dengan bernama Raffi Andri Akbar dengan NIM 2024-010-1251, dan teman-teman saya akan perkenalkan dirinya masing-masing. Oke teman-teman, langsung aja. Yang pertama, kita ingin membagikan materi yang akan kita sampaikan teman-teman. Yang pertama ada pengertian analisis, yang kedua ada tujuan analisis, yang ketiga komponen dalam analisis, yang keempat contoh implement, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah pengertian analisis. Analisis jangka panjang adalah proses evaluasi dan perencanaan strategis untuk periode waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya 3-10 tahun ke depan. Fokusnya itu pada tren besar, peluang pasar, resiko, dan perubahan lingkungan eksternal. Analisis jangka panjang juga menjadi proses evaluasi dan pemahaman terhadap kondisi atau suatu entitas, bisa perusahaan, ekonomi, atau proyek, dalam jangka waktu yang lebih lama dengan mempertahankan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya itu ada tujuan utama analisis. Nah, yang pertama itu, langkah pertama kita harus menentukan arah strategisnya teman-teman. Yang paling penting adalah kita harus bisa menetapkan visi, misi, dan target jangka panjang yang ingin dicapai. Nah, contohnya itu adalah menjadi pemimpin pasar dalam 5 tahun ke depan. Jika kita sudah menjadi pemimpin pasar dalam 5 tahun ke depan, kita sudah tahu cara atau langkah-langkah apa yang akan kita lakukan selama 5 tahun ke depan teman-teman. Yang kedua, mengantisipasi perubahan lingkungan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penting teman-teman. Mengidentifikasi tren, peluang, dan ancaman di masa depan seperti perubahan teknologi pasar, regulasi, atau sosial. Pentingnya teman-teman untuk bisa membaca antisipasi perubahan lingkungan. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya secara efektif. Nah, tentunya menentukan di mana investasi harus dilakukan, baik dari sisi dana, tenaga kerja, maupun waktu, itu sangat penting teman-teman. Karena jika kita bisa mengalokasikan sumber daya secara efektif, kita juga bisa melakukan tujuan dan arah secara efisien. Nah, yang keempat, meminimalkan risiko. Dengan perencanaan yang matang, potensi risiko jangka panjang bisa dikenali dan disiapkan solusinya dari awal. Jadi, ketika kita meminimalkan risiko, maka kita menghadapi perencanaan yang matang, teman-teman. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Menyusun strategi. Pentingnya kita menyusun strategi agar tetap relevan dan unggul dibandingkan pesaing dalam jangka panjang. Ini juga penting teman-teman, karena dengan meningkatkan daya saing, kita juga dapat menarik perhatian para konsumen atau produk. Yang terakhir, mendukung keberlanjutan atau sustainability. Pentingnya kita memastikan bahwa langkah-langkah hari ini mendukung keberlangsungan bisnis atau organisasi secara berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Agung Seribowo, NIM 2024-0101-373. Saya akan menjelaskan contoh implement. Yang pertama itu ada pinjaman bank jangka panjang. Contohnya itu PT ABC meminjam dana sebesar 5 miliar dari bank dengan tenor 10 tahun untuk membangun pabrik baru. Implementasinya, liabilitas ini dicatat di neraca sebagai utang bank jangka panjang. Setiap bulan, perusahaan membayar angsuran bunga dengan pokok sesuai jadwal. Yang kedua ada obligasi, bonds payable.
Contohnya itu PT XYZ menerbitkan obligasi senilai 10 miliar dengan jangka waktu 5 tahun kepada investor. Obligasi ini adalah liabilitas jangka panjang karena jatuh temponya lebih dari 1 tahun. PT XYZ wajib membayar bunga secara periodik dan mengembalikan pokok pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada sewa pembiayaan atau leasabilitas. Contohnya itu ada PT DEF menyewa gedung selama 7 tahun dengan perjanjian sewa pembiayaan finance lease. Implementasinya, liabilitas atas kontrak sewa dicatat sebagai liabilitas sewa jangka panjang, sementara pembayaran tahun pertama akan masuk ke bagian jangka pendek. Yang keempat, kewajiban imbalan pasca kerja atau pensiun. Contohnya itu, PT GAI memiliki program pensiun untuk karyawannya dan berdasarkan aktuaria terdapat kewajiban sebesar 15 miliar untuk dibayar 20 tahun mendatang. Implementasinya dicatat sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khairani Sani Aulia dengan NIM 2024 0101301. Saya akan menjelaskan tentang anggaran pada liabilitas jangka panjang. 1. Pinjaman jangka panjang, yaitu utang yang diperoleh dari lembaga keuangan dengan tenor lebih dari 1 tahun, biasanya untuk pembelian aset tetap seperti mesin, gedung, atau kendaraan operasional, dan lain-lain. 2. Obligasi. Obligasi itu surat utang yang diterbitkan perusahaan kepada investor dengan komitmen pembayaran bunga berkala dan pelunasan pokok saat jatuh tempo, seringkali dengan jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang. Yang ketiga, kewajiban pensiun. Kewajiban pensiun ini yang dimaksud adalah dana yang harus disisihkan perusahaan untuk membayar manfaat pensiun karyawan di masa depan, dihitung berdasarkan estimasi kewajiban pensiun. Kewajiban ini timbul dari janji perusahaan untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawan di masa depan, baik manfaat pasti atau defined benefit maupun manfaat iuran pasti, defined contribution. Dan kewajiban pensiun dimasukkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca sebagai bagian dari liabilitas jangka panjang atau kewajiban tidak lancar. Nah, pentingnya dalam mengelola kewajiban pensiun ini adalah 1. Kepatuhan hukum dan regulasi, 2. Keseimbangan keuangan, 3. Risiko keuangan, 4. Reputasi perusahaan. Nama saya Zaskia Reva Hartamevia dengan NIM 2024 0101184. Saya akan membacakan anggaran yang keempat, utang pajak tangguhan. Kewajiban pajak yang timbul akibat perbedaan waktu, pengakuan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan dan fiskal yang akan dibayarkan pada periode mendatang. Yang kelima, utang kepada pemegang saham. Pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan, biasanya dengan persyaratan pelunasan yang fleksibel. Yang keenam, kredit noveltasi dan utang subordinasi. Pinjaman khusus dengan jangka waktu panjang dan kondisi tertentu termasuk utang subordinasi yang memiliki prioritas pembayaran lebih rendah dibanding utang lain. Kesimpulannya, liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, meliputi berbagai jenis utang seperti pinjaman bank jangka panjang, obligasi, kewajiban pensiun, dan sewa jangka panjang. Pengelolaan liabilitas jangka panjang sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan karena beban bunga dan cicilan yang harus dibayar dapat menurunkan profitabilitas dalam jangka pendek, terutama jika utang terlalu besar dibandingkan ekuitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perencanaan anggaran liabilitas jangka panjang secara hati-hati.
termasuk analisis rasio utang terhadap ekuitas dan aset, agar tidak menimbulkan beban keuangan yang berlebihan dan tetap menjaga kelangsungan operasional serta pertumbuhan bisnis. Contoh liabilitas jangka panjang yang sering dianggarkan antara lain pinjaman bank, obligasi, kewajiban pensiun jangka panjang. Dengan demikian, anggaran liabilitas jangka panjang adalah alat strategis untuk mengelola kewajiban finansial perusahaan dalam jangka waktu panjang, yang harus diimbangi dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dan laba agar tidak mengganggu kinerja keuangan secara keseluruhan. Oke, cukup sekian presentasi pengantar akuntansi kami tentang liabilitas jangka panjang. Semoga apa yang telah kami jelaskan dan sampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan Anda semua. Terima kasih.